Shalom Jemaat Keluarga Kristus, senang sekali menjumpai Anda kembali. Sebelum kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Tuhan masih memberkati setiap kami. Sebentar kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Ajar setiap kami supaya kami boleh mengerti, bahkan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami menyiapkan waktu kami yang terbaik malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya memberikan judul renungan hari ini yaitu kehidupan gereja yang sehat. Gereja dalam bahasa Yunani ya menggunakan istilah eklesia yang artinya dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ya, untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, faktanya banyak sekali di persekutuan orang-orang percaya, ya kumpulan orang percaya, terdapat begitu banyak orang yang memiliki watak dan sifat yang berbeda-beda. Dan kita lihat bahwa ada orang yang belum mengalami perubahan hidup secara sejati. Kita bisa lihat ya penyebabnya ini karena mereka masih hidup di dalam keinginan-keinginan duniawi. Dan kita di sini akan sama-sama melihat bahwa akibatnya ketika mereka belum mengalami kehidupan yang sejati, ya mereka belum mengalami perubahan hidup yang sejati, mereka akan hidup dalam iri hati, ya. Bahkan ketika ada orang yang lebih baik hidupnya, ya ada orang-orang, sebagian orang-orang mereka akan melihat orang yang lebih baik itu dengan nyinyiran, ya dengan omongan-omongan yang tidak baik seperti itu, sehingga menimbulkan gesekan satu dengan yang lainnya. Dan kita lihat bersama malam hari ini Rasul Paulus dalam suratnya dalam Galatia 6 ayat 10 menasehatkan agar sesama anggota gereja dapat menjaga kesatuan dengan terus berbuat baik selama masih ada kesempatan. Perbuatan baik kepada sesama akan mewujudkan komunitas orang percaya yang sehat. Dan karena itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus akan memberikan beberapa nasihat di dalam Filipi 2 ayat yang pertama sampai yang kelima, beberapa nasihat untuk hidup di dalam gereja yang sehat. Yang pertama kita akan sama-sama lihat di dalam ayat yang kedua, nasihat Rasul Paulus untuk orang-orang supaya memiliki kehidupan gereja yang sehat. Yang pertama di dalam ayat yang kedua saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Yang pertama nasihat Rasul Paulus yaitu sehati sepikir. Walau dengan latar belakang yang berbeda dari surat Galatia dan surat Filipi, tapi Rasul Paulus menasihatkan kepada kita semua supaya kita hidup di dalam satu kasih, satu jiwa, bahkan satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, dengan adanya kesehatian, maka gereja akan bersatu. Gereja dapat diumpamakan sebagai anggota tubuh. Ada yang berfungsi sebagai mata, telinga, tangan, mulut, kaki, bahkan anggota tubuh yang lain yang memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda. Dari sini kita bisa lihat bahwa anggota tubuh ini gak boleh saling iri atau melukai satu dengan yang lainnya, tapi mereka harus bekerja sama sesuai dengan perintah dari tuannya. Apa yang tuannya suruh ya harus mereka sama-sama lakukan, bekerja sama. Jadi tidak ada iri hati di dalam satu anggota tubuh ini. Ketika satunya dipuji, seluruh tubuh akan senang. Sedangkan ketika satu tubuh luka ya atau mereka tidak berfungsi dengan baik, ya seluruh anggota tubuh juga tidak dapat bekerja sama. Oleh sebab itu, seluruh tubuh harus bekerja sama melalui perintah Tuhan agar seluruh tubuh dapat berfungsi dan menjadi sehat. Setiap anggota harus mengikuti perintah Kristus, ya, sehingga menjadi jemaat yang sehat. Karena itu harus sehati dan sepikir dengan Kristus. Tidak merasa paling hebat atau tidak merasa tidak berguna, tapi kita mau sama-sama belajar untuk merendahkan diri, ya, dan hanya Kristus saja yang kita ikuti. Itu poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita akan sama-sama lihat di dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat, saya akan membacakan buat kita semua.
Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Yang kedua, supaya kita memiliki kehidupan gereja yang sehat, yaitu mengutamakan kepentingan orang lain. Ada dua hal yang dapat menghambat kesatuan, yaitu mementingkan diri sendiri atau orang lain, orang biasa kita sebut dengan egois. Dan yang kedua, mencari puji-pujian yang sia-sia. Egois adalah musuh terbesar dalam komunitas. Ketika di dalam satu komunitas ada egois, ya, maka komunitas itu akan tercerai-berai. Ciri orang yang egois seperti apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, dia ini pengen selalu didengar. Setiap nasihat dia harus selalu diikuti. Dan yang ketiga, selalu berpusat pada dirinya sendiri. Kita bisa lihat ya, komunitas-komunitas mungkin banyak, kita memiliki komunitas-komunitas, ya. Saya percaya setiap komunitas kita mau mengesampingkan ego kita. Dan kemudian untuk mengatasi egois ini, ya, kita harus mengutamakan kepentingan orang lain sehingga kita bisa mempraktekkan kasih Kristus di dalam komunitas ini. Ya, dengan adanya kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, maka komunitas atau gereja itu akan bertumbuh, ya, akan menjadi sehat. Karena itu kita harus mempersilahkan orang ketika orang memberikan pendapatnya, ya, jangan sampai kita tidak menghargai, tapi kita harus belajar menghargai pendapat orang tersebut. Kita tidak boleh mencela, ya. Kita sama-sama belajar untuk menghargai. Ketika kita menghargai sesama kita, maka gereja akan kuat. Karena gereja bukanlah bangunan, tetapi orang-orang yang kuat dalam Tuhan yang saling menguatkan. Amin. Yang ketiga, kita akan lihat di dalam ayat yang kelima Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Yang ketiga, nasihat Rasul Paulus yaitu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Artinya apa? Pikiran dan perasaan kita harus dikuasai oleh Kristus. Ya, dan kita lihat kehidupan Kristus Bapak Ibu Saudara, kehidupan Kristus tidak hidup dengan kehendaknya sendiri, tapi dia hidup dengan kehendak Bapa. Sebagai contoh kita bisa sama-sama melihat kisahnya ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia bergumul, ya, apa yang menjadi kehendak saya, apa menjadi kehendak Bapa. Tapi di akhir doanya kita lihat bahwa Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu, yang artinya kehendak Bapa. Ya, Tuhan Yesus mau berkorban, mati di kayu salib untuk Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ya, ini kita bisa lihat bersama bahwa Kristus mementingkan kehendak Bapanya. Dan di sini kita lihat bahwa Kristus itu mau disalib untuk menebus dosa setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari kehidupan Yesus untuk menaruh pikiran dan perasaan kita dalam Kristus. Ya, kita mau menaruh pikiran dan perasaan kita di bawah kaki Kristus. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ketika gereja, ya, kita bersatu hati, satu perasaan di dalam Kristus, ya, akan bertumbuh ke arah Kristus. Perlunya bagi setiap kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan setiap hari, kita harus bersekutu dengan Tuhan sehingga kepenuhan Allah itu tinggal di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan bersehati sepikir, ya, dengan kita mengutamakan kepentingan orang lain, dengan kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, gereja akan menjadi sehat. Sehingga setiap orang percaya dapat merasakan hangatnya persekutuan. Dan tentunya gereja yang sehat akan bertumbuh ke arah Kristus. Amin buat firman Tuhan. Mari kita mau tutup malam hari ini dengan doa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Biar firman ini terus mengerjakan dalam hati masing-masing kami Tuhan. Sehingga kami boleh mempraktekannya. Kami memiliki kehidupan gereja yang sehat. Di mana kami boleh memiliki kesehatian. Kami boleh mengutamakan kepentingan orang lain. Bahkan kami boleh sehati dan sepikir di dalam Kristus. Mampukan setiap kami. Dan kami menyerahkan hidup kami, waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.